Shalom saudara-saudara, ketemu lagi di dalam segmen Sunday Talk, yaitu sebuah segmen di mana saya khususkan untuk menjadi berkat bagi setiap kita anak-anak Tuhan di tengah masa pandemi ini. Saya sadar sebagian di antara kita, gereja lokal kita tidak memiliki fasilitas kebaktian online. Dan untuk itulah saya rindu supaya kita tetap bisa merenungkan firman Tuhan dan iman kita tetap terbangun. Dan saya tidak henti-hentinya mendorong saudara-saudara yang gereja lokal saudara memiliki kebaktian online sendiri, saudara tetap mengikuti kebaktian online di gereja lokal masing-masing dan jadikanlah segmen ini menjadi suplemen bagi kita. Tema dari Sunday Talk hari ini adalah iman yang mengalahkan realita. Saudara-saudara, kita hidup di tengah-tengah realitas yang tidak mudah. Tetapi saya mengajak setiap kita untuk memiliki iman di tengah-tengah keadaan yang sulit. Kadang-kadang iman kita terlihat lemah, tetapi justru hari ini kita akan belajar untuk memiliki satu perspektif iman di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebelum mengawali perenungan firman Tuhan hari ini, saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan hati melalui pujian ini. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tuhan, kami berdoa, biarlah firman-Mu hari ini boleh menolong kami di tengah-tengah keadaan realitas yang tidak mengenakan bagi kami. Tuhan, tolong kami, kuatkan dan teguhkan iman kami melalui pemberitaan firman-Mu ini. Berbicaralah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembahasan firman Tuhan hari ini sebenarnya adalah lanjutan dari Sunday Talk minggu lalu, yaitu dari kitab Habakuk. Bagi saudara-saudara yang belum menyaksikan Sunday Talk minggu yang lampau, saya mendorong saudara untuk menyaksikan Sunday Talk tersebut secara lengkap. Dan bagi saudara-saudara yang sudah mempelajari minggu lalu bersama-sama dengan saya, kita akan sama-sama melanjutkan apa yang menjadi perenungan Nabi Habakuk dalam kitab ini. Kitab ini unik, saudara-saudara, seperti yang kita tahu bahwa Habakuk itu bergumul dengan Tuhan dengan keadaan yang tidak menyenangkan pada masanya. Keadaan yang membuat Nabi ini sendiri berteriak, Tuhan, sampai kapan? Apakah Tuhan peduli dengan keadaan yang buruk hari ini yang dialami oleh bangsa Israel, terkhusus oleh Nabi Habakuk? Nah, di tengah pergumulan iman itu, Tuhan mengajar Habakuk bahwa kadangkala Tuhan terkesan diam. Itu bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak bekerja. Tuhan tetap bekerja, meskipun kadang-kadang Tuhan bekerja di dalam keheningan. Dan hal kedua yang dipelajari oleh Nabi Habakuk adalah sesuatu yang baik
itu tidak harus selalu menyenangkan kita. Sesuatu yang baik itu tidak harus selalu menyenangkan kita. Di tengah keadaan yang buruk, tengah keadaan yang tidak menyenangkan kita hari ini, mungkin kita harus belajar untuk men-setting, menggunakan kacamatanya Tuhan, dan kita belajar untuk melihat bahwa sebenarnya ada sesuatu yang baik yang sementara Allah kerjakan, dan mungkin itu tidak menyenangkan untuk kita. Lengkapnya sekali lagi saudara-saudara bisa saksikan di Sunday Talk minggu yang lampau. Nah saudara-saudara, hari ini kita akan sekali lagi melihat satu bagian ayat, yaitu Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat, di mana firman Tuhan berkata kepada kita bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Saudara, saya menduga bahwa sebagian di antara kita ketika melihat ayat ini, mungkin langsung kita sedikit berpikir, mengernyitkan dahi kita, lalu berkata, kayaknya iman ini adalah iman yang tidak realistis. Saudara, mungkin sebagian di antara kita lalu kemudian bertanya, memangnya pakai iman kita bisa hidup? Seperti ayat itu mengatakan orang benar akan hidup oleh percayanya. Memangnya kita pakai iman beli sayur di pasar? Memangnya bayar sekolah anak itu pakai iman? Memangnya bayar sewa rumah atau cicilan kita itu pakai iman? Pikiran kita langsung mulai kritis dan kemudian berkata, jangan-jangan iman ini tidak realistis. Oleh karena itu saudara, saya tidak heran ada sebagian dari generasi muda yang kemudian dengan mudahnya mengatakan, iman itu tidak logis. Sebentar, saya ingin katakan kepada engkau, hai orang muda, hai orang-orang yang katanya berpikir logis, yakinkah engkau bahwa engkau sudah berpikir logis? Yakinkah engkau bahwa engkau sudah berpikir dengan nalar yang sehat? Mengapa saya ingin katakan demikian? Karena saya pun pernah berada dalam posisimu ketika meragukan iman, meragukan rasionalitas dari iman itu sendiri. Dan saya menemukan bahwa iman itu adalah sungguh sesuatu yang membuat kita hidup. Bentar dulu, saya ingin katakan bahwa ketika ayat ini mengatakan orang benar akan hidup oleh percayanya, saudara, kita mesti mengerti apa yang menjadi maksud dari penulis. Kata yang dipakai untuk menggambarkan akan hidup itu menggunakan istilah Ibrani, yaitu hayah. Nah, kata hayah ini adalah sebuah kata yang unik, berasal dari filosofi Ibrani kuno, di mana kata hayah itu punya akar kata hay. Kata hay itu artinya hidup. Nah, tetapi dalam filosofi orang Ibrani, hayah itu bukan hanya sekadar akan hidup, sekadar kita pikir, oh ya, oke, begitu, nggak mati. Bukan. Tetapi hayah ini punya filosofi di mana sesuatu yang tadinya hidup itu mengalami kematian, yaitu maut. Lalu dari kematian itu mengalami yang namanya hayah, yaitu hidup kembali. Sesuatu yang tadinya diciptakan, dibuat untuk hidup, lalu kemudian mengalami kematian, kerusakan, lalu kemudian mengalami yang namanya hayah, yaitu hidup kembali, atau bisa saya katakan direstorasi. Video ini adalah sebuah restorasi dari motor, ya, sepeda motor yang sudah tua, yang sudah tidak bisa digunakan kembali, kemudian direstorasi kembali oleh orang tersebut. Saya suka sekali nonton video-video seperti ini, benda tua yang kemudian direstorasi kembali. Dibongkar bagian-bagiannya, dibersihkan, bagian yang sudah tidak berfungsi kemudian dibetulkan, diganti, dan dikembalikan seperti status originalnya, seperti ketika alat tersebut diciptakan, saudara-saudara. Nah, saudara, ilustrasi ini adalah satu ilustrasi di mana hayah itu terjadi, ya. Dalam kasus tersebut, motor tersebut mengalami hayah yang tadinya benda mati, rongsokan, tidak mampu berfungsi kembali, kemudian mendapatkan kemudian hidupnya, ya, saya pakai kata hidup, mendapatkan kemudian fungsinya kembali, berfungsi seperti sedia kala. Itu namanya hayah. Kita ini ciptaan Allah, diciptakan untuk tujuan Tuhan, tetapi karena kita jatuh dalam dosa, kita hidup untuk tujuan diri kita sendiri, dengan nilai hidup kita sendiri, sehingga akhirnya kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang namanya maut,
atau kematian tadi. Sehingga ketika ayat ini berkata hayah tadi, jadi orang benar akan hidup oleh percayanya. Sebenarnya ayat ini ingin mengatakan kepada kita bahwa seharusnya iman itu membuat orang mengalami kehidupan atau kualitas hidup yang semestinya. Ada seorang bernama Matthew Arnold. Dia adalah seorang pujangga dari Inggris abad yang ke-19. Dia mengatakan, life is not having and getting, but being and becoming. Wow, ini dalam maksudnya. Maksudnya begini, saudara. Kadang kita berpikir hidup itu adalah berbicara soal saya mendapatkan sesuatu. Sejak kecil kita didoktrinasi, bukan? Harus sekolah tinggi-tinggi. Biar apa? Biar jadi orang katanya. Sekolah, saya bekerja, tujuannya adalah jadi orang kaya. Saudara, dunia menipu kita. Dosa membuat kita berpikir bahwa kita akan mendapatkan hidup kalau saya mendapatkan kekayaan. Kita akan mendapatkan hidup kalau saya mendapatkan hidup yang baik. Hidup yang baik, uang yang cukup, bahkan kalau perlu berlebih, jadi miliuner. Padahal hidup itu, kualitas hidup itu didapatkan dari being and becoming. Hidup yang dimaksudkan oleh penulis Alkitab bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya, itu adalah bukan soal hidup secara materi, bukanlah soal hidup secara fisik, tetapi soal kualitas hidup seseorang. Jadi saudara-saudara, ketika ayat ini mengatakan orang benar akan hidup oleh percayanya, ayat ini sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita untuk mengarahkan perspektif kita, pandangan kita pada hidup yang sesungguhnya itu, yaitu hidup yang benar, hidup yang berkualitas, bukan hanya sekadar hidup berdasarkan realitas. Itulah sebabnya kenapa saya katakan iman melampaui realitas. Nah, saudara, kalau kita mendasarkan hidup kita berdasarkan realitas, itu berbahaya. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa realitas itu cepat berubah. Kata orang, hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Gak selamanya orang berada di atas. Saya kira saudara mengaminkan istilah itu. Kenapa saudara-saudara? Karena hidup gampang sekali, begitu rapuh. Saya percaya saudara keadaan pandemi atau virus yang sementara kita hadapi yang tidak kasat mata ini adalah sesuatu yang mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu terlalu rapuh, saudara-saudara. Bukan hanya soal masalah kesehatan yang kita hadapi, tetapi juga merembet kepada masalah ekonomi, di mana orang kehilangan pekerjaan, yang menjalankan usaha benar-benar usahanya terhenti, semuanya macet, saudara-saudara. Kita rapuh sekali oleh karena sesuatu yang tidak kelihatan. Itu yang saya katakan, jika kita berharap pada realita, maka kita akan kecewa. Saya ulang, kalau saudara mendasarkan hidup saudara pada realitas, saudara akan kecewa. Itulah sebabnya saudara di dalam Habakuk pasal yang ketiga, saudara akan menemukan Habakuk mengeluarkan sebuah statement yang menarik sekali. Setelah dia melalui protes dengan Tuhan, dia tersadar, dia menyadari bahwa orang benar itu tidak boleh menaruh harapannya pada realita. Di ayat yang ke-17, Habakuk berkata begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Saudara, ini menarik sekali. Saudara, ketika Habakuk mengatakan begini, sekalipun, saudara bisa melihat pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, itu adalah lambang dari prosperity atau lambang dari kesejahteraan, kemakmuran bagi orang Israel pada saat itu. Itu semua adalah indikator-indikator yang membuat orang mengukur baik atau tidaknya hidup seseorang. Dan saya kira apa yang dialami oleh orang Israel, nilai-nilai tersebut adalah sesuatu yang universal sampai hari ini. Hari ini kita mengukur orang berdasarkan berapa banyak kekayaan yang dia punya, merek apa yang dia pakai, bajunya, sepatunya, mobil apa yang dia kendarai, saudara-saudara. Kita mengukur orang berdasarkan sesuatu yang kelihatan. Itu universal, bukan? Nah, masalahnya adalah itu semua adalah hal fisik, realita. Dan realita yang namanya realita cepat berubah. Gampang sekali untuk berubah. Saudara-saudara, makanya Habakuk mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga,
Pohon anggur tidak berbuah, zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan, kambing domba tidak ada, kata Habakuk. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wow, ini mind-blowing sekali. Habakuk berkata, sekalipun keadaan hidupnya tidak menyenangkan, tidak mengenakan, realita hidup yang dia hadapi pahit rasanya, tetapi Habakuk berkata, aku akan bersorak, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, ini tidak masuk akal. Kelihatannya tidak masuk akal. Karena itulah orang yang mengatakan masuk akal kalau misalnya keadaan baik maka memuji Tuhan. Betul nggak? Kalau hidup saya baik, dalam arti hidup saya terpelihara, uang saya ada, pekerjaan saya baik-baik, kesehatan saya baik-baik, semuanya aman-aman, baru saya memuji Tuhan. Kenapa? Karena saya berpikir itu baik. Karena baik itu yang kita pikir menyenangkan kita. Tetapi pada faktanya adalah realita sekali lagi cepat berubah. Tidak selamanya hidup itu baik. Tidak selamanya hidup itu menyenangkan. Habakuk mampu melihat melampaui realita. Saudara, inilah yang membedakan antara orang yang memiliki Tuhan di dalam hidupnya dan orang yang tidak memiliki Tuhan. Apa? Yaitu ada sebuah dasar iman yang teguh yang membuat dia bisa melihat melampaui realita. Karena orang dunia hanya akan sekadar melihat secara realita, melihat apa yang kelihatan di depan mata. Tetapi orang percaya kepada Tuhan melihat melampaui itu, saudara-saudara. Seperti orang dunia hanya melihat tantangan, masalah yang dihadapi di depan mata, sebuah gunung yang tinggi, dan kita tidak mampu, seakan-akan terlalu besar, badai di depan kita. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan melihat dari perspektifnya Tuhan, bahwa sesudah badai akan ada pelangi. Orang yang percaya kepada Tuhan mampu melihat bahwa Tuhan itulah yang menyelamatkan kita. Tuhan itulah yang memimpin kita melalui badai tersebut. Sekali lagi, itulah sebabnya kenapa saya beri judul perenungan ini adalah iman yang mengalahkan keadaan. Karena iman itu membuat kita melihat satu kehidupan yang melampaui realita. Realita boleh terjadi dalam hidup kita. Yang namanya masalah kena semua orang. Mau itu orang benar, mau itu orang fasik. Yang namanya badai itu kena semua orang. Yang namanya pandemi itu kena semua orang. Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Berapa waktu ini saudara saya membaca sebuah kisah. Dan saya pikir kisah ini adalah kisah yang bagus sekali untuk menolong kita menutup perenungan firman Tuhan pada saat ini. Yaitu kisah tentang seorang bernama Allen Francis Gardiner. Dia ini saudara-saudara adalah seorang mantan kapten dari British Royal Navy. Pada tanggal 7 September tahun 1850, Kapten Gardiner ini melakukan sebuah perjalanan misi. Ya, saudara-saudara, dia menjadi seorang misionaris. Dan oleh hatinya yang mengasihi Tuhan, dia menjangkau suku-suku yang terdalam, suku-suku yang belum mendengar tentang Injil. Dan dia ingin menjangkau sebuah daerah bernama Tierra del Fuego, atau daerah yang sekarang kita sebut sebagai Amerika Selatan, sekitar Argentina atau Chili, saudara-saudara. Tanpa diduga, badai kemudian menerpa kapal yang dia tumpangi, saudara-saudara. Dan sampailah dia terdampar di salah satu pulau yang ada di sana. Saudara, pulau tersebut adalah pulau yang tidak berpenghuni. Tetapi dengan sebuah pengharapan, dia berharap bahwa akan ada kapal yang lewat dan mereka bisa minta tolong di sana. 6 orang kru bersama-sama dengan Kapten Gardiner berusaha bertahan hidup di pulau tersebut. Tetapi saudara, harapan yang dia harapkan tersebut tidak terjadi. Hari demi hari, bulan demi bulan berlalu, tidak ada kapal yang lewat daerah tersebut, saudara. Dan mereka berusaha untuk hidup kuat. Mereka berusaha untuk bertahan hidup dengan persediaan makanan yang sudah makin lama makin tipis. Mereka mencari makanan di pulau tersebut, tetapi saudara, tidak mudah sekali. Dan tragedi mulai terjadi. Satu persatu kru dari Kapten Gardiner meninggal dunia. Apakah saudara berpikir bahwa dia akan selamat? Kenyataannya enggak, saudara-saudara. Justru yang terjadi adalah sebuah kapal tanpa sengaja melewati daerah tersebut, lalu menemukan kapal yang telah rusak yang dipakai oleh Kapten Gardiner tersebut. Dan mereka merapat, lalu mereka menemukan jenazah
dari Kapten Gardiner bersama-sama dengan krunya yang lain mati kelaparan di dalam sakit. Saudara, diari yang ditemukan dekat dengan tangan dari Kapten Gardiner adalah catatan yang mencatat tentang hari demi hari perjalanan mereka bersama-sama dengan Tuhan di tengah keadaan yang tidak baik itu. Dan Kapten Gardiner mengutip sebuah ayat dari Mazmur 34 ayat 11. Ayat tersebut berkata begini, "Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik." Saudara, saya ingin pastikan pada saudara bahwa Kapten Gardiner menulis ayat ini bukan dalam keadaan memiliki makanan. Saya ingin pastikan pada saudara-saudara bahwa Kapten Gardiner menulis ayat ini bukan dalam keadaan dia memiliki persediaan makanan yang lengkap. Tetapi bagaimana mungkin seorang yang mengalami kelaparan, perjuangan dengan penyakit dan keputusasaan menulis sebuah ayat, "Singa muda merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan." Saudara, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi saya ingin katakan, ini melampaui akal, melampaui realitas. Bahkan saudara-saudara, di dalam kalimat penutup yang dipercaya adalah hari kematian dari Kapten Gardiner, yaitu mungkin kurang lebih di bulan September tahun 51, itu tanggal 5. Dia menuliskan begini, "Jari-jariku begitu dingin dan aku harus melapisinya, membungkusnya dengan pakaianku. Tetapi hatiku begitu hangat dengan sebuah pujian, rasa syukur dan kasih kepada Allah Bapakku, dan kasih kepada Tuhan yang menebus aku, yang menyelamatkan aku." Saudara, ketika saya membaca tulisan dari Kapten Gardiner ini, saudara-saudara, saya cuma bisa tertunduk, terenyuh, dan saya mengatakan, Tuhan, bagaimana mungkin ada seorang yang mengalami pergumulan dengan begitu luar biasa, hampir dalam keadaan matinya dia berkata, "Meskipun jari-jariku dingin, tetapi hatiku hangat, penuh dengan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan." Ini adalah iman yang melampaui akal, yang dimiliki oleh seorang yang bukan hidup bergantung pada keadaannya, tetapi hidup bergantung kepada Tuhan. Iman yang membuatnya kuat, iman yang membuatnya mengalami hayah, mengalami hidup yang sesungguhnya. Saudara, apa yang kita hadapi hari ini, saya percaya tidak mudah. Akan sebagian di antara kita mungkin mengalami putus asa. Tetapi perkataan dari Kapten Gardiner ini, bukankah seharusnya menggugah kita, menolong kita, melihat bagaimana orang mampu mengalami satu iman yang melampaui realitas, kehidupan yang melampaui apa yang menjadi pergumulan kita hari ini. Saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan ingin kita memiliki kehidupan yang demikian. Karena hidup bukan berdasarkan apa yang kita alami, tetapi hidup berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Benar saudara, mungkin kita tidak mampu mengerti apa yang kita hadapi hari ini, tetapi kita percaya bahwa Tuhan mengerti. Benar saudara, kita mungkin tidak dapat menghandle situasi hari ini, tapi kita percaya God is in control. Mari kita menundukkan hati kita kepada Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan
sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan, kami percaya ada banyak hal yang tak mampu kami mengerti, tetapi ajar kami memiliki iman yang melampaui akal, melampaui realitas ini. Kami percaya bahwa bersama-sama dengan Tuhan, kami mampu melewati semuanya ini. Kami menggantungkan segala harapan kami, segala kepercayaan kami kepada Tuhan, Allah yang baik yang menyelamatkan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kuatkan dan tolong kami percaya kepada Engkau. Justru kami percaya melalui masa-masa sulit ini, kami akan mendapatkan sebuah pengalaman baru bersama Tuhan. Ada pelangi di balik segala badai yang kami hadapi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti Sunday Talk ini sampai selesai. Silakan share apa yang menjadi berkat rohani bagi saudara melalui segmen ini. Silakan saudara tuliskan di komentar di bawah. Dan saya mendorong saudara untuk membagikan kepada saudara-saudara seiman yang lain, agar Tuhan boleh menguatkan mereka dan memberkati mereka melalui firman Tuhan. Sampai ketemu lagi di Sunday Talk berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.